Halo guys, selamat datang di Umah Sastra Ahmad Tohari. Di kesempatan ini kami ingin membongkar rahasia Ronggeng Dukuh Paruk Ahmad Tohari. Jadi seperti kita tahu bahwa novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari sudah sangat fenomenal di dunia. Dan kali ini di Umah Sastra Ahmad Tohari yang ada di Karangpenginyongan, Desa Karangtengah, ya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Di sini ada tempat wisata edukasi dan yang ada di depan saya adalah Umah Sastra Ahmad Tohari. Apa itu Umah Sastra Ahmad Tohari? Kita tahu ingin membongkar ada rahasia di balik kelambu Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Kita langsung berbincang-bincang saja kepada Bapak Ahmad Tohari yang ada di Umah Sastra Ahmad Tohari ini. Ayo kita ikuti. Selamat sore Pak Ahmad Tohari. Selamat sore. Ini senang sekali kita bisa berjumpa di tempat yang sangat istimewa ini karena Umah Sastra Ahmad Tohari merupakan tempat wisata edukasi dan terutama edukasi budaya. Ini Pak Ahmad Tohari, kami membaca di kurikulum buku pelajaran bahasa Indonesia SMA, ya, SMA kelas 12, ya, kelas 3. Ini ada di bab 4 itu bagaimana siswa itu diajak untuk mengapresiasi sastra, karya sastra, terutama novel Ronggeng Dukuh Paruk. Dalam kutipan yang ada di buku ini, jadi bahasa Indonesia SMA kelas 12 ini tertera bagaimana menarasikan alam Dukuh Paruk itu sebegitu rupa sehingga kita sangat terinspirasi tentang aneka macam satwa, flora fauna di dukuh yang sangat kering. Nah, itu maksud penulisan itu apa sebenarnya, Pak? Ya, saya menulis novel Ronggeng Dukuh Paruk dengan latar belakang alam pedesaan yang unik, dan saya ingin menjelaskan sampai ke detailnya sehingga saya dengan teliti menyebutkan tanaman-tanaman flora yang ada di sana, juga hewan-hewan atau fauna yang ada di sana. Maksud saya adalah mengajak pembaca untuk memahami bahwa kita ini ternyata tidak hidup sendiri. Manusia tidak sendiri, bahkan manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus didukung oleh makhluk hidup yang lain yang berupa tanaman maupun binatang. Ya, bagaimana mengajak pembaca untuk akrab dengan lingkungan. Ya. Ini sebuah apresiasi yang saya pikir kita mungkin sepakat, ya, harus ditanamkan kepada generasi milenial sekarang ini yang barangkali mengenal jenis-jenis tanaman itu sudah sangat asing. Bahkan di sini saya baca, Pak, ada satu kutipan bagaimana ketika ada layang-layang yang terbuat dari daun gadung. Gadung mungkin tidak banyak yang tahu untuk anak sekarang ini, tetapi mungkin di Karangpenginyongan masih ada. Kalau kita mati di Karangpenginyongan ini masih ada pohon gadung yang itu mungkin nanti anak-anak bisa melihat itu bagaimana dulu, ya Pak, anak-anak zaman dulu itu main layangan dengan daun gadung. Nah, ini juga ada satu narasi yang sebenarnya kalau itu dalam film atau diadegankan dalam sebuah sinetron itu lucu. Ketika ada 3 anak, Ratus dan temannya itu mencabut daun singkong.
karena kering tidak bisa tercabut, sehingga lalu dicari air, tapi air kan juga tidak ada karena kemarau. Pada akhirnya kan dalam cerita novel yang ada di sini itu kan terus mereka buang air kecil ya Pak ya, kencing. Iya, Ya kencing ya. Jadi, aja. kadang dibahasakan di sini langsung kencingi, lalu cuma masalahnya ini yang di buku ini tidak dikutip. Tidak dikutip itu adegan itu. Jadi yang inilah salah satu rahasia sebenarnya. Kenapa pesan moral yang seperti itu seakan tidak bisa diterima, seakan-akan ya tidak bisa diterima oleh halayak, sehingga adegan itu perlu diedit, itu tidak dikutip dalam buku ini. Menurut Pak Ahmad Tohari, pesan itu apa sebenarnya Pak? Waktu itu menceritakan kenyataan pada saat itu atau Ya, saya ingin secara jujur menceritakan realita kenyataan yang ada, karena anak-anak pedesaan itu pada masa saya kecil itu pekerjaan yang tidak aneh, tidak asing. Nah, mencabut singkong dengan dikencingi dulu itu bukan perkara yang aneh. Juga ketika kita mencabut batang tanah, iya, biar bisa teranak semua, tidak yang tertinggal, kencingi dulu. Itu nggak usah kita anggap memalukan, karena itu realitas sosial milik kita bersama, keadaannya seperti itu. Toh sekarang keadaan sudah berubah dengan sendirinya, tapi pada masa yang lalu kenyataannya memang seperti itu. Ya, satu kenyataan, dan sebenarnya ketika kita membayangkan adegan itu sangat lucu. Misalnya yang dikutip di sini adalah ketiganya kemudian sibuk mengupasi bagiannya dengan gigi masing-masing dan langsung mengunyahnya. Asinnya tanah. Jadi asinnya tanah ini satu kalimat, tetapi orang kemudian tergelitik, apa ya, kok membayangkan yang lucu tapi itu nyata Pak ya zaman dulu. Jadi begitu ya teman-teman, terutama adik-adik SMA ini yang ingin mempelajari novel Ronggeng Dukuh Paro, ada keasikan-keasikan. Saya yakin nanti adik-adik terutama ya, teman-teman yang masih SMA atau teman-teman dari pendidik, guru bahasa Indonesia terutama, ketika mengajarkan sastra kepada siswanya itu, kita nanti bisa lebih jauh kalau ingin berdialog dengan Pak Ahmad Tohari, bisa Pak ya? Ya, bisa berdialog di Karang Penginyongan ya, di Karang Penginyongan, di Umah Sastra Ahmad Tohari. Jadi alangkah indahnya kalau kita bisa bersastra dengan ya tokohnya sekaligus budayawan, dan ini kita bisa menyaksikan novel-novel yang ada di sini apa saja itu luar biasa. Karena mengapa kami ingin memberi pembicaraan kita pertama ini dengan membongkar rahasia di balik kelambu Ronggeng Dukuh Paro Ahmad Tohari, itu kan memang ada rahasia-rahasia Pak. Mungkin nanti kita di episode berikutnya kita mungkin bisa berdialog latar belakang Ronggeng Dukuh Paro, mengapa sih kok sampai diterjemahkan ke dalam 7 bahasa asing Pak ya. Jadi diterjemahkan ke dalam 7 bahasa asing, Dan edisi bahasa Indonesia masih terbit selama 30 tahun ini. Masih terus diterbitkan terus ya. Jadi penerbitnya kita sebut juga tidak masalah, mungkin bisa mengapresiasi karya ini sangat fenomenal. Jadi kalau kita baca kadang dari sisi kebudayaan juga menarik ya, dari sisi mistis ketika di pemakaman ya, makam yang jadi pusat apa Pak itu
kiblat rohani mereka. Kiblat rohani ya, itu didukung di Kecamenggala Pak ya. Kecamenggala yang menjadi kiblat itu asik sekali itu, dan orang menarik terhadap penasaran ini. Karya selain Ronggeng Dukuh Paruk Pak Ahmad Tohari yang mungkin berkesan dalam selama berkarya sastra itu apa Pak? Ada pepatah mengatakan seorang pengarang hanya menulis satu novel, yang lain itu cuman sisa-sisa potensi yang bisa melahirkan karya-karya lain. Nah, bagi saya merasa puncak imajinasi saya adalah pada novel Ronggeng. Yang lain ada Pegisar Merah, ada Lanti, ada macam-macam bisa di granitnya. Ya, jadi puncak karya adalah Ronggeng Dukuh Paruk, dan di dalamnya ada rahasia-rahasia yang akan kita bongkar ya, terutama adegan-adegan yang bagaimana cara buka kelambu. Ritual Ronggeng itu berdimensi bukan porno, tetapi sebenarnya banyak nilai edukasi yang harus kita cermati. Mungkin begitu Pak. Ya. Jadi kalau selama ini dikesankan bahwa buka kelambu itu adegan porno, menurut tanggapan Pak Ahmad Tohari seperti apa? Ya, karena kita ternyata melupakan tradisi kita di masa lalu. Jadi kalau kita kemukakan tradisi buka kelambu pada pembaca zaman sekarang, itu terkejut. Iya. Mereka tidak tahu bahwa kita punya tradisi seperti itu. Bahwa dulu memang ada ya seperti itu. Jadi kalau kesannya itu kan lelang keperawanan ya, tapi sebenarnya itu tradisi yang ada, dan mengapa itu muncul juga ada latar belakang yang memang itu seakan ini kisah nyata Pak. Ronggeng Dukuh Paruk inspirasinya memang kisahnya, tapi kan kemudian dikembangkan dalam bentuk fiksi, sehingga wajar ketika dalam pembahasan untuk pelajaran di SMA ini adalah Ronggeng Dukuh Paruk dalam bab apresiasi karya novel. Sedangkan yang karya lain misalnya ada novel sejarah itu juga ada sendiri. Jadi ini bukan novel sejarah Pak. Bukan ya. Ya, itulah teman-teman sekilas bagaimana kita akan sedikit membongkar rahasia di balik kelambu Ronggeng Dukuh Paruk ini, yang kelihatannya itu vulgar, tetapi ada banyak nilai edukasi, terutama nilai-nilai budaya Pak. Ya. Nilai budaya yang harus kita apresiasi betul. Dan kami tetap bagaimana mengundang teman-teman nanti suatu saat bisa datang ke Umah Sastra Ahmad Tohari di Karang Penginyongan ini. Jadi nanti alamatnya bisa kita lihat di websitenya itu. Dan jangan lupa kalau kita ingin terus-menerus belajar tentang sastra, ayo kita subscribe di channel ini dan like jangan lupa. Sampai jumpa di episode berikutnya.